illallah wallahu akbar. Atas nama pribadi atau mewakili pemerintah daerah Kabupaten Blora menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah di area Gor Mustika Blora. Kami informasikan kepada seluruh jamaah yang ingin mengambil air wudhu telah disediakan oleh panitia satu truk kontainer air di luar Gor Mustika. Dan juga Bapak Ibu bisa mengambil air wudhu di musola. Allahu Akbar walillahil hamd. Data yang masuk per pagi hari ini, hewan kurban sapi sejumlah 146 ekor dan kambing sejumlah 146 ekor yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Sekaligus kami informasikan perolehan hasil kotak amal sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan sejumlah 32.592.500 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah di area Gor Mustika Blora. Kembali kami sampaikan untuk Bapak Ibu jamaah yang ingin mengambil air wudhu sudah disediakan oleh panitia satu truk kontainer air berada di luar kawasan Gor Mustika Blora dan juga di area musola. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rangkaian acara kita awali dengan pesan dan kesan Bupati Blora dalam menyambut Idul Adha 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Blora. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sri Setiorini dipersilakan.
meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajarkan nilai solidaritas, kepedulian dan gotong royong antar sesama. Melalui momen ini, mari kita mengajak seluruh jamaah untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci. Semoga semuanya kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini, sehingga kelak dapat kembali pulang ke Blora dengan berikhtiar makhluk, sehat tanpa kurang suatu apapun. Membangga masyarakat Kabupaten Blora yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan bahwa di periode kepemimpinan kami bersama wakil sejauh ini, kami berdua akan melanjutkan pembangunan untuk fokus di bidang infrastruktur, pendidikan SDM, ketahanan pangan, layanan publik, kesehatan, hingga investasi daerah dan lain-lainnya. Agar semua program tersebut dapat berjalan dengan baik, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Blora melalui semangat Idul Adha ini. Mari kita makin kita membuat tali persaudaraan, tumbuhkan semangat gotong royong, dan bersama-sama melanjutkan program-program pembangunan yang telah kita rencanakan untuk mewujudkan Blora yang maju dan berkelanjutan menjadi kabupaten terbatur Kalibatur Baru. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hari raya Idul Adha ini mendatangkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dalam menuju hari depan yang lebih baik. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Adapun yang bertindak selaku imam, beliau Dr. Haji Sukisno, MPDI, dan selaku khotib, beliau yang terhormat Bapak Budi Sudiarso, MPD. Dimohon kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah Idul Adha selesai dibacakan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى شرقيك فلا تنشا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى والميسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang segar ini bisa berkumpul bersama untuk menikmati hangatnya sinar matahari, segarnya udara pagi sambil mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai ekspresi untuk mengagungkan asma ilahi dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sholat Idul Adha sebagai upaya pendekatan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian ada yang dirahmati Allah, Idul Adha ini merupakan momen penting di mana kita diingatkan kembali atas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah yang begitu luar biasa yang menyentuh kalbu dan jiwa, peristiwa yang jarang bisa dilaksanakan oleh manusia biasa. Jemaah, ayah dan keduanya kompak menunjukkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yaitu anak kesayangannya. Di sisi lain, kita juga kagum kepada Nabi Ismail alaihissalam yang juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada ayah dan kepada Tuhannya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anna adbaka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin.
Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, maka ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim ini adalah figur seorang ayah yang taat kepada Tuhannya, tetapi menghormati pendapat orang lain. Beliau berjiwa demokratis, mengajak bermusyawarah kepada putranya Ismail untuk minta pendapatnya. Begitu pula putranya punya keimanan yang tinggi, menyatakan kesediaannya, sehingga terjadi harmoni di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kisah itu sangat menarik untuk diambil pelajaran penting dalam keberagaman kita di masa sekarang ini. Keberagaman yang harus bertumbuh pada kesadaran nilai-nilai spiritual. Nabi Ibrahim ini merupakan teladan keberagaman yang tidak hanya menitik beratkan pada ibadah ritual, akan tetapi juga keberanian moral, keikhlasan, kepatuhan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, khotib akan mengemukakan beberapa poin penting di mana kita bisa ambil sebagai ibrah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana keberagaman keduanya bisa dijadikan model keberagaman di dalam Islam berkemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, keikhlasan di dalam beribadah. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Tidak ada pamrih di dalam ibadah, hanya semata-mata kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ibrahim kedua jemaah yang dirahmati Allah adalah keberanian dalam menghadapi tantangan. Islam mengajarkan umatnya untuk terus bergerak maju menghadapi segala tantangan, keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan contoh yang nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar pada ujian Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wattaqallahu Ibrahim qalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia menyerahkan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim dari kesayangannya. Surat An-Nisa ayat 125. Jemaah yang dirahmati Allah, Ibrahim yang ketiga ini adalah semangat pembaharuan atau semangat tajdid. Keberagaman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sesuatu yang stagnan. Beliau selalu mencari kebenaran, berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah semangat yang harus dihidupkan oleh umat Islam untuk terus berkarya, terus memberi manfaat kepada lingkungan. Wa idhtala Ibrahim rabbuh bi kalimatihi wa atammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim ini diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Maka Ibrahim berkata, dan saya mau juga keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang yang boleh. Di surat Al-Baqarah ayat 124. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, di era modern sekarang ini, semangat keberagaman dari Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjadi panduan kita untuk melaksanakan Islam berkemajuan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, umat Islam harus memprioritaskan nilai-nilai ketaatan kepada Allah untuk memperkuat ukhuwah, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Di dalam firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 6, Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kisah Nabi Ibrahim ini tidak hanya mencerminkan kerelaan pengorbanan beliau, tetapi juga menjadikannya role model iman, kesabaran, pengabdian. Tindakannya ini beresonansi dalam praktek dan kepercayaan Islam, menginspirasi orang percaya untuk menegakkan iman mereka dengan ketulusan dan keberanian. Para sarjana pada masa lampau telah mengeksplorasi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai perspektif, menekankan signifikansi teologis, moral dan spiritual. Banyak para ulama yang menyoroti bahwa kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya itu menunjukkan penyerahan tertingginya kepada Allah. Tindakan ini adalah contoh yang mendalam dari keyakinan, dari ketauhidan keesaan Allah dan kepercayaan yang penuh patuh pada kebiasaan ilahi. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini sering ditafsirkan sebagai pelajaran untuk memprioritaskan pengabdian kepada Allah daripada keterikatan kepada duniawi. Para sarjana seperti Ibnul Arabi telah membahas narasi sebagai panggilan untuk melepaskan berhala pribadi maupun apapun yang mengalihkan perhatian daripada Allah. Maka beberapa sarjana itu juga merefleksikan tantangan etika yang dihadapi Ibrahim, menekankan perjuangan internal, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ini merupakan pengingat bagi orang-orang yang beriman untuk menghadapi dilema moral yang dengan keberanian dan kepercayaan kepada Allah. Dan tindakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan landasan ajaran Islam, ritual yang menginspirasi, seperti pada saat nanti akan kita laksanakan pengorbanan pada Idul Adha. Tindakan pengorbanan ini merupakan perwujudan rasa syukur kita, kerendahan hati kita, kesiapan dari orang yang beriman untuk membuat pengorbanan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya mengajak hadirin untuk bisa mencontoh keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan melahirkan kita semuanya itu untuk mewujudkan jiwa-jiwa kita yang rela berkorban, jiwa yang tidak egois, jiwa yang mendahulukan musyawarah. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup
yang entah sampai kapan sisa umur kita itu masih ada. Alangkah indahnya jika umur yang masih sisa kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang barokah, yang selalu dipenuhi oleh kasih sayang Allah. Harta yang kita punyai, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan, kita gunakan untuk meraih kesenangan di akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal berkepanjangan ketika kelak kita berada di alam keabadian. Untuk menguatkan keimanan kita agar jadi iman yang aktif, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin doa ini akan diambil oleh para malaikat dan juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihfaz bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gis. Alhamdulillah selesai sudah sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora pada hari ini Jumat 6 Juni 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandi, Pak Karma. Assalamualaikum, Pak. Monggo. Ayo cepet. Saput, Sudah kok. Ayo. Nggih, Pak, sampun, Pak. Sampun, nggih. Nggih.
Akbar walillahil hamd. Bon, pakai apa ngiti kamera ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Nggih, sip. Wah, Karman ini. Pak Rustam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Pak Edi, monggo. Pak Umbar, assalamualaikum. PCM Kota Blora ini. Pak Arfi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, monggo, Pak. Oh ya, beres, Pak. Macet sebentar, suasana bubar sholat Id di Gor Mustika ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
أكبر ولله